sini besar keluarga. Pak Gede Putra keluarga itu yang sudah meninggal. Saya sendiri di sini. Enggak di keluarga. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Untuk sahabat Santri Kampung, pada malam hari ini kita diundang untuk mendoakan keluarga daripada almarhum Bapak Suding Sudir Sulaiman, kemudian dengan Ibu Nur Hayati, yaitu lewat kedua putranya, yaitu Mas Dima Krismono. Yang satu siapa? Diki ya, Mas Diki. Jadi undang kita ke sini karena ada sedikit permasalahan batin, yaitu ibunya kayaknya kurang tentram habis terima mantu itu. Jadi nanti tujuannya kita diundang yaitu untuk mendoakan agar beliau, keluarga yang di sini yaitu keluarga Ibu Nur Hayati ini menjadi tentram. Kemudian tidak ada berbagai balak-balak yang ada ya. Biasanya memang habis punya gawe, itu karena banyak orang yang datang, itu hal-hal yang sifatnya harus juga datang. Oleh karenanya itu harus dikembalikan kepada asalnya ya. Mudah-mudahan nanti yang berasal dari air kembali ke air, yang berasal dari api kembali ke api, yang berasal dari angin kembali ke angin, dan yang berasal dari ether kembali ke ether, disaksikan oleh Santri Kampung malam ini ya. Yang nonton ya Mas ya, itu ya namanya ya, tujuannya kan begitu tuh Bu, biar tentram ya. Nah, untuk itu acara yang kita lakukan dulu seperti biasa teman-teman ya, kita menggunakan media yang namanya lidah mertua atau lidah jin. Ini namanya pohon lidah jin atau sansevieria, dengan juga menggunakan daun bidara, serta ini tadi ada saya buat yang namanya garam biji rupiah, nanti kita menambahkan, dan air kelapa. Ini kita media yang kita gunakan, dan nanti media ini juga mampu memberikan penetralisir terhadap hal-hal yang negatif yang ada di sini. Nah itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terus bagaimana rentetan acaranya? Seperti biasa kita bertawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian kepada Syekh Subakir dan Syekh Jumaidi Kubro, serta para kekasih Allah yang mungkin ada di sini ya, atau mungkin kalau bahasa Jawa itu disebut sanadnya. Nah setelah itu nanti kita selawatan, kita baca ayat tin. Paham ya, yakin ya, 7 kali ya. Yang pertama itu yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين ليس الله بالعالمين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى
enak kok. Itu ibu mau makan, istri mau makan tuh. Enak itu bu. Ya lah. Sebelum Tidak apa-apa. Tenangkan aja. Setelah makan sedikit minum ini, nanti kan tenang aja. Jadi kalau memang ada defek ini. Terang kan? Kemudian di sini di portal belakang. Tariklah ke bawah. Ya, 3 kali deh. Aku bisa ngomong ya? Bisa aja ya? Hah? Iya nih. sama gini terusin guys. Udah, tinggal sekarang ini dan di apa dibersihkan di seluruh kamar mandi di apalah nanti aman dah bu, tenang dah bu ya. Dan harus tenang pikirannya bu. Juga sudah paham sholat toh. Biar juga osteoporosisnya hilang, sakit tulang juga. Kalau rajin sholat, nah itu tidak harus bisa itu. Itu mental, mungkin itu berapa? Santri kampung semakin jaya. Kalau ini jalan dulu berat sih. Tapi karena sudah itu adalah tradisi bukan agama. Adalah anak yang berbakti kepada orang tua dan leluhurnya, anak cucu yang berbakti kepada orang tua dan leluhurnya. Tidak jauh beda ibu dengan Kanjeng Nabi Muhammad dan orang tuanya, dengan pamannya. Beliau paman-pamannya juga tidak musyrik, tetapi kenapa tetap dihormati? Karena patokannya adalah anak yang soleh, yaitu berbakti. Kalau versi di Bali itu adalah kebaktian di luar agama. Ibu yang tidak diperbolehkan adalah masuk ke dalam yang namanya Satkayangan 3. Apa Satkayangan 3 itu? Urut hije, urut tama. Ini yang nggak boleh. Tetapi kalau ibu berbakti di rumah orang tua, yang namanya anak yang soleh, karena tidak ada darah itu terputus. Berbeda keyakinan boleh berbeda, tapi bagaimana memutus darah antara hubungan anak dan orang tua? Oleh karena bagaimana cara berbaktinya? Ya seperti tadi, ibu tidak harus ikut sembahyang, tapi ibu memberikan sesuatu sebagai penghormatan bakti kepada orang tua. Karena dasar ibu dari situ. Yang tidak diperbolehkan kalau ibu masuk ke dalam Satkayangan 3. Apa Satkayangan 3 itu? Yaitu tadi politisme ke dalam. Tetapi kalau ibu memberikan sesuatu, kemudian orang tua wajib dihormati, orang tua wajib dihargai. Bagaimana cara menghargainya? Sekarang ibu muslim, kenapa dalam sholat ibu tidak ibu sebut apa beliau diimbing dengan Fatihah? Ada masalah. Allah pasti mengerti kalau itu. Ya, nanti anak-anak Tahu Pak ya. jadi jangan diputus, karena itu tidak akan bisa terputus. Genetika leluhur tidak bisa terputus. Bukan perbedaan ini. Siapa yang bilang? Karena hukumnya ada, yaitu anak yang soleh. Yang soleha itu tuh anak yang berbakti itu dihancurkan oleh Sang Pencipta, yaitu Allah. Karena inilah ada sebutan ini, maka ibu tidak tentram.
amatnya. Biar bagaimanapun ini juga cucunya dari sana, betul nggak? Iya Pak ya. Ya mengakui kan Mas. Makanya sekali jadi silaturahmi kan ada patokannya. Tidak mungkin apakah di sana nanti akan diberikan membabi, tidak mungkin. Kan begitu karena sudah tahu. Tapi bagaimana caranya? Itu yang saya masukkan. Bagaimana ibu merukunkan diri ke dalam diri, ya. Kemudian nanti anak-anak jangan beda pendapat. Kalau ada prinsip yang tidak membolehkan, dasarnya apa orang tua? Gitu, ini orang tua. Kanjeng Nabi Muhammad juga, nah ini Pak Ustadz nih saya tanya nih, Kanjeng Nabi Muhammad bapaknya Islam juga, gitu. Apakah itu tidak perlu dihargai dihormati? Gitu, kakeknya, buyutnya, apakah ya kan betul kan? Tapi tetap dibaktiin itu wajib. Itu penting ya Bu ya, paham ya. Jadi nanti kalau pada pasangan dan sebagainya itu nanti ya di minimal anak-anak ini disuruh melakukan untuk niatan untuk sesuai dengan kemampuan. Jadi ya, bisa karena saya lihat tadi ada lagi guru yang berbicara. Kemudian gue sempet juga, langsung berdua. Pada saat acara kemarin. Karena kita tiga darah ini nggak bisa putus sampai apa tuh nggak bisa. Jangan putuskan anggota dari Hindu Pak. Kalau mbaknya memutuskan dari Hindu, saya juga Di Islam sendiri itu diajarkan memutus silaturahim, tali silaturahim itu berbahaya. Jadi itu tanpa melihat agama apa, warna apa. Di sana itu ada yang namanya catur wangsa. Saya melihat ibu dari Warsa Wisnu, jadi ini harus disambungkan. Ya. Nanti untuk masnya ya disambungkan. Patokannya tadi anak yang soleh. Kemudian kalau tidak bisa menyambungkan secara fisik, disambungkan secara itu ya. Itu yang bisa dipahami ya Bu ya. Itu yang saya maksud merukunkan. Kedua, merukunkan yang rukun kedua adalah ibu punya anak baru, tentunya pasti belum tahu sifatnya nih. Sifatnya belum tahu. Nah ini harus saling. Nah namanya anak ini juga anak ibu juga. Nah nanti enggaknya juga begitu. Bagaimana punya ibu harus dibakti. Tidak boleh senang kepada masnya saja itu. Ya kalau sudah mau dengan sang bagus ya harus mau dengan ibu aja, ya saling komunikasi. Kadang-kadang itu ada itu, karena masih belum tahu surganya masnya ini di ibu, ya toh surganya ada. Karena ini harus paham supaya nanti tidak melampaui batasan. Itu ya Mas ya. Itu satu merupakan keluarga harus rukun. Itu kemudian saya minta jangan dibanggakan apa-apa yang kita punya, sebab semuanya itu hak guna pakai, termasuk napas. Itu supaya tidak ada nanti wah aku punya kapal terbang gitu bang, ini dibanggakan untuk tak boleh karena semuanya hanya hak guna pakai, semuanya milik Tuhan. Kalau Tuhan nanti mengambilnya, jika tidak dapat titipan, tahap-tahap dan lain sebagainya, ini harus dijaga dengan baik, gunakan dengan baik. Kita harus sama-sama belajar rukun kepada siapa? Jadi kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada lingkungan. Karena dengan rukun kepada lingkungan, kita pun nanti ada apa-apanya akan lingkungan. Masalah nanti lingkungan mengejar urusan mereka. Yang penting kita bisa berusaha untuk apa ada salahnya minta maaf. Kalau kita diminta maaf tidak mau, itu ya. Saya bisa paham ya Pak. Ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti itu tidak ada apa-apa lagi. Ya, ini nanti dimakan. Insya Allah ibu sehat. Jangan putus tali apa? Tali hubungan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau nggak ada apa-apa bu, nanti dimakan langsung mandi pakai mandi. Ya. Campur air. Semuanya. Itulah itu acara saya. Kemudian saya dengan teman-teman satu kampung dari Polres satu kampung bisanya hanya berdoa dan mendoakan Bu. Saya lihat di sini juga tidak
tidak ada apa-apa karena ibu capek saja. Kemudian ada sesebetan yang ibu tidak bisa keluar. Nanti sampaikan kepada ini pesantren ibu dua ini, sampaikan ibu maunya begini pikiran yang berbeda. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi ini assalamualaikum. Ini cuma dua merasa jujur ya. Hilangkan pikiran negatif. Oh jenengan yang jika jadi cepat sana di situ.